Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang budiman, di sore yang berbahagia ini kita patut syukuri Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah masih berikan kita nafas. Allah masih berikan kita bergerak. Dan Allah masih berikan kita bisa dan mampu untuk berbicara. Dan semua ini adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan untuk itu, sebagai seorang hamba yang sudah sepatasnya dan selayaknya untuk kita syukuri semua pemberian yang diberikan Allah. Saat ini yang sangat kita syukuri adalah semua bentuk kewajiban yang Allah berikan. Semua bentuk perintah yang Allah berikan. Yang sangat utama adalah sholat. Betapa banyak orang-orang yang sudah begitu taat dalam sholat. Dan juga begitu banyak pula orang-orang yang masih banyak melakukan kemunkaran. Dan hal seperti itu, apa yang ada di dalam benak seseorang yang ketika dia sudah melakukan dan melaksanakan kewajiban, yakni sholat, akan tetapi dia masih bisa melakukan dan melaksanakan kemunkaran. Apakah itu dikatakan bahwa seorang hamba yang betul-betul taat dan dia betul-betul yakin bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Maka sesungguhnya sholat itu adalah, sebagai hakikat sholat itu akan tercegah kita seorang hamba dari perilaku keji dan munkar. Tapi ketika seorang hamba dia masih bisa melakukan keji dan munkar walaupun dia juga sudah melakukan sholat sebagai ketaatannya, berarti sholat yang dia lakukan masih belum sholat. Maka di dalam sabda Rasulullah, betapa banyak orang-orang yang melaksanakan sholat, tapi dengan sholatnya dia tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya kecapean. Dan bahkan dia akan terus semakin jauh. Dan juga dalam sabda Rasulullah dikatakan bahwa awwalu ma yuhasabu 'ala 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali, fa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Terjemahan dari hadis ini adalah awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab terhadap hamba-hambaku di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali. Jika salatnya bagus, jika salatnya baik, jika salatnya sempurna, maka akan sempurna seluruh dan semua amalnya. Bagaimana sholat itu dikatakan sempurna? Dari pertama kali niat bahwa dia akan melaksanakan sholat. Dan pertama kali untuk bisa melaksanakan sholat, dia berwudu. Dan dia lakukan wudu dengan sempurna. Dan semua gerakan dia lakukan dengan sempurna. Dan sampai dia lakukan dengan sempurna, maka sholatnya akan sempurna. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Dan jika sholatnya rusak, maka akan rusak pula seluruh amalnya. Karena sholat yang dilakukan dari awal niat untuk melakukan sholat, sudah tidak lagi niat untuk betul-betul sholat karena Allah, tapi sholat karena sesuatu di luar dari karena Allah. Maka niat itu dilakukan, maka akan batal sholat yang dilakukan. Walaupun sholatnya dia betul-betul sudah melakukan, berapa rakaat dia lakukan, dan juga disempurnakan dengan sholat-sholat sunat, tapi niat daripada sholat yang dia lakukan adalah niat bukan semata-mata karena Allah,
Karena dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sesungguhnya solatku, hidup dan matiku adalah karena Allah, Rabb semesta alam. Untuk itu, kita jadikan solat ini adalah sebagai tonggak untuk bisa mencegah kita dari pekerjaan atau perbuatan keji dan munkar. Dan kita yakini solat yang dilakukan oleh setiap hamba yang betul-betul sudah dengan berdasarkan ilmu yang didapatkan dan ilmu yang dipelajari, yang didasari dari Al-Quran dan Al-Hadis, Rasulullah sudah mencontohkan, dan inilah solat yang betul-betul berdasarkan Rasulullah dilakukan. Jadi ketika kita sudah melakukan apa yang sudah dilakukan Rasulullah, maka solat kita sudah akan menjadi sempurna, dan solat kita dapat mencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Itu adalah ayat dan makna daripada Al-Quran tentang bagaimana kita untuk bisa melakukan solat yang sesungguhnya, agar kita betul-betul tercegah daripada pekerjaan atau perbuatan yang keji dan munkar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.